Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Randi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, di mana anggota kelompok kami terdiri, yang pertama ada Aditya, yang kedua ada saya sendiri, Mita Anggriani, yang ketiga ada Gina Farah Suwangga, yang keempat ada Nisa Nopia Ramdini, dan juga yang terakhir ada Aurora Nur Inayah. Untuk langsung saja kepada penyampaian materi, kepada teman-teman silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dan juga fungsi ideologi. Menurut Noto Negoro, sebagaimana telah dikutip oleh Rex Susoharjo pada tahun 2005, yaitu ideologi dapat ditinjau dari dua pengertian, dalam arti luas dan juga dalam arti sempitnya. Dalam arti luas, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi merupakan cita-cita negara yang menjadi basis teori dan praktik penyelenggaraan negara. Tokoh atau pemikir Indonesia lainnya juga beberapa mendefinisikan mengenai ideologi. Salah satunya adalah menurut Surjanto. Menurut Surjanto, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian mengenai fungsi ideologi, kita bisa melihat beberapa fungsi dari ideologi, yaitu pertama, fungsi ideologi sebagai struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang menjadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di sekitarnya. Selanjutnya, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Kemudian, sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Kemudian, fungsi ideologi juga sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, dan sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan ada pula fungsi ideologi menurut Surjanto pada tahun 1991, yaitu fungsi ideologi sebagai pendidikan untuk seseorang ataupun masyarakat untuk memahami, menyertai, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada ciri-ciri Pancasila. Ideologi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada cita-cita. Nilai yang ada pada Pancasila bukan dipaksakan dari luar, tetapi digali dan juga diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali, ditemukan oleh masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia. 3. Bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang, tapi merupakan hasil musyawarah konsensus dari masyarakat itu sendiri. 4. Ideologi terbuka tidak dibenarkan tapi dibutuhkan. 5.
tidak operasional tetapi dioperasionalkan oleh seperangkat konstitusi dan juga perundang-undangan lainnya. Dan yang terakhir, keenam, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran akselerasi dari masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam harkat martabat, dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Pernyataan tersebut dikutip oleh Kaelan 2004-115. Selanjutnya ada ciri-ciri ideologi yang baik, di mana ideologi yang baik mengandung 3 dimensi. Dimensi ideologi merupakan gambaran atau pembuktian tentang baik atau buruk dan juga tentang benar atau tidak benar suatu negara memilih ideologinya. Adapun 3 dimensi yang baik menurut Alfian 1991, yang pertama adalah dimensi realitas, di mana dimensi ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sebuah negara ini merupakan nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua ada dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai oleh bersama dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan yang terakhir ada dimensi fleksibilitas, yaitu mengandung nilai relevansi atau kekuatan yang merangsang untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa adalah A. Soekarno-Hatta, pemersatu bangsa dalam pidato politik pada tahun 1945 sampai 1960 dan juga Nasakom. B. Presiden Soeharto dalam monotafsir ideologi B4 dan juga BP7. C. Presiden B.J. Habibie menghapus penataran P-4 Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. D. Presiden Gus Dur wacana tentang penghapusan TAP nomor 25/MPRS/1966 kebebasan berpendapat. E. Presiden Megawati UU Sikdiknas menghapus semua materi Pancasila di semua jenjang pendidikan. F. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, Presiden Joko Widodo menetapkan pada tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan membentuk UKP-PIP-BPIP. Selanjutnya ada ciri-ciri Pancasila. Ideologi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada cita-cita. Nilai yang ada pada Pancasila bukan dipaksakan dari luar, tetapi digali dan juga diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua,
tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali, ditemukan oleh masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia. 3. Bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang, tapi merupakan hasil musyawarah konsensus dari masyarakat itu sendiri. Globalisasi muncul sebagai tantangan ideologi. Munculnya globalisasi dalam tatanan kehidupan manusia memang tidak dapat terbantahkan lagi. Globalisasi juga akan membawa manusia pada krisis spiritual, menurut Ilahi 2012. Bagi bangsa Indonesia, globalisasi juga merupakan sebuah ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi, menurut Sastra Prateja 2001. Hal tersebut dikarenakan ada fase perkembangan globalisasi, yaitu yang pertama, fase embrio yang berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem tradisional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, dan standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru dengan negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis. Yang kelima, fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi kompleks. Yang terakhir, fase kebudayaan global yang ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Corak ideologi negara menurut Sastra Prajaya pada tahun 2001. Corak ideologi negara yaitu yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realistis serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, baik politik dan budaya. Yang ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetap berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Yang keempat, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Mengapa ideologi diperlukan? 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan. Kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan menurut dikti. Aktualisasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas agama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional jaminan pelaksanaan hak asasi manusia. Ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang datang dari luar Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti, komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti, pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok. Selanjutnya, perbandingan Pancasila dengan berbagai ideologi. Yang pertama, liberalisme.
Paham ini berkembang dari teori rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme, empirisme, serta individualisme. Berbeda dengan Pancasila. Pancasila bukan individualis, tetapi gotong royong. Yang kedua, ideologi sosialisme komunis. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil ideologi liberal. Yang ketiga, neoliberalisme. Paham ini merupakan wajah baru dari paham liberal di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, paham ini bukanlah suatu rumusan teori besar, melainkan serpihan beberapa teori kontemporer anti-intervensi yang dikembangkan pada konteks historis dan politis. Ketiga ideologi yang sudah saya paparkan tadi itu sangat berbeda dengan Pancasila, di mana ideologi Pancasila menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang. Bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu suatu negara persatuan, suatu negara kebangsaan, serta suatu negara yang bersifat integralistik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi Pancasila dan agama. Pancasila dan agama. Maksudnya di sini bahwa menurut Soekarno tuh dijelaskan Pancasila atau dasar negara. Dasar negara kita itu memberikan suatu cara pandang, cara berpikir untuk tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan golongan tertentu, bahwa ini lebih kepada mengutamakan bangsa secara keseluruhan. Jadi dasar negara kita itu inti di sini adalah Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Indonesia merupakan negara yang punya ideologi Pancasila dan tidak juga dapat disebut bahwa Indonesia melepaskan sepenuhnya dari hegemoni agama. Bukan negara yang mungkin kelihatan seperti sekuler, tapi tidak bisa disebut sepenuhnya sekuler. Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi Indonesia merupakan negara yang Pancasilais dan berketuhanan. Indonesia merupakan negara di sini negara Pancasila, negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan merupakan negara yang memisahkan antara agama dan negara. Dan juga poin pentingnya, Indonesia bukan negara agama yang emang konteks segala otoritasnya itu maksudnya segala pemerintahnya itu tidak dalam konteks agama. Tidak merupakan negara yang berdasarkan agama tertentu. Negara Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti. Ditutup dengan materi terakhir yang disampaikan oleh Aditya mengenai Pancasila dan agama. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan serta dilanjut di room diskusi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Mita Anggriani selaku moderator pamit undur diri. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.